Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya salih wa salihah, siswa dan siswi SDIT Gema Insan Mandiri? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, utamanya dalam mengisi hari-hari kita dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga segala amaliyah puasa kita dan serangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa melalui video singkat ini dalam rangka untuk menambah pengetahuan kita seputar masalah-masalah puasa. Salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soleh wa solihah, siswa dan siswi SDIT Gema Insan Mandiri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari-hari yang telah berlalu ini kita masih berada di bulan Ramadan, di mana kita tahu bulan Ramadan salah satu hal utama yang diwajibkan kepada kita adalah menjalankan ibadah puasa di dalamnya. Puasa merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai bentuk upaya kita dalam menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maka kemudian upaya puasa yang kita lakukan adalah bagian daripada kita menjaga hak-hak Allah. Apa saja itu hak-hak Allah Subhanahu wa taala? Bisa kita maknai hak Allah salah satunya yaitu untuk diibadahi. Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam upaya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah kewajiban kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Namun salah satu yang menarik yang akan kita kupas sedikit dari pertemuan atau perjumpaan kita kali ini adalah tentang bagaimana kemudian bau mulut orang yang berpuasa akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemuliaan di sisinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La khulufu famis shaimi atyabu 'inda Allah ta'ala min rihil misk." Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak misk atau minyak kasturi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Maka kemudian dari hadis ini sudah dapat kita simpulkan bahwa ganjaran bagi orang yang berpuasa yang disebutkan dalam hadis ini adalah sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak kasturi. Maka seperti kita ketahui bersama bahwa bau mulut orang yang berpuasa di siang hari itu sungguh sangat tidak mengenakan bagi manusia. Namun ternyata bau seperti ini adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala amat sangat mulia. Anak-anak soleh dan solehah sekalian, sebagaimana pula kita ketahui darah orang yang mati syahid, kita melihatnya merah berceceran. Dalam pandangan manusia mungkin darah itu menjijikkan dan kotor, tapi ternyata darah seorang syuhada yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala amat sangat harum dan tak ternilai oleh manusia.
Maka kemudian anak-anak soleh dan solehah sekalian, bau mulut orang yang berpuasa bagi manusia adalah bau yang tidak mengenakan ketika dicium. Bukan hanya dicium, ketika orang duduk di dekat orang yang berpuasa, terasa aroma yang tidak sedap, sehingga ada ungkapan-ungkapan yang dikeluarkan oleh teman atau saudara kita, kok mulutnya bau sekali. Namun ternyata bau mulut ini di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan setara bahkan lebih daripada bau minyak kasturi. Masya Allah. Sungguh ternyata kita dapat mengetahui hal-hal ini yang diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tadi. Maka yang dimaksud dalam bau yang di situ adalah yang disebutkan dalam hadis tadi adalah berubahnya aroma yang keluar dari mulut seorang yang berpuasa karena menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis tadi kita dapat menyimpulkan dua alasan. Kenapa? Apa keistimewaan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga keutamaannya melampaui daripada keharuman bau dari minyak kasturi. Yang pertama adalah amalan puasa itu adalah rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rahasia yang ia sembunyikan, maka Allah pun membalasnya dengan menampakkannya dengan bau harum di sisinya nanti. Maka kemudian bau harum ini akan kemudian Allah berikan ganjaran ketika di hari akhirat nanti. Kemudian yang kedua, bau harum itu adalah bekas ketaatan yang berakibat tidak enak, aromanya tidak mengenakan di dunia. Tapi bekas seperti ini akan dibalas dengan sesuatu yang menyenangkan pada hari kiamat nanti. Artinya bau mulut yang tidak enak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wewangian yang melebihi bahkan dari minyak kasturi. Sehingga kemudian Ibnu Rajab rahimahullah pernah berkata, yang artinya segala sesuatu yang dianggap kurang di dunia ini menurut pandangan manusia, namun jika itu didapati karena melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dengan kekurangan tersebut adalah kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bau mulut yang harum di hari akhirat nanti adalah timbul karena ketaatan yang dilakukan di dunia. Bau mulut harum tersebut membuat orang lain mungkin membenci bahkan tidak suka di dunia. Tapi kemudian di akhirat nanti itu adalah balasan yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebalikannya di akhirat justru dengan bau itu akan memicu kecintaan yang akan didapatkan antara manusia-manusia yang beriman kepada Allah di hari akhirat nanti. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat ke-96 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih dan sayang. Itulah anak-anak soleh dan solehah sekalian, keutamaan orang yang berpuasa, gimana dengan salah satu bau mulutnya adalah motivasi ketika di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarinya dengan kemuliaan berupa keharuman dari mulutnya melebihi bahkan daripada minyak kasturi. Semoga dengan yang singkat ini senantiasa memotivasi kita untuk terus semangat dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Demikian yang Ustaz dapat sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.